Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanda Binur Aini, mahasiswa keperawatan Profesinas 36 dari kelompok 8. Sebelumnya, ini dengan Mbak siapa? Boleh disebutkan nama, Dengan umur, Kodri. umurnya? Oke. Kodri Romadhoni Dewi Sita Resmi, umurnya 22, on the way 23, beberapa hari lagi. Terus apa NIM-nya lagi? berapa, Mbak? NIM-nya aku 038. 038. Oh ya. Dengan Mbak Kotring ya. Nah, di sini saya ingin melakukan wawancara kepada Mbak Kotring terkait tingkat kecemasan dan juga perilaku hidup bersih dan sehat dalam pencegahan COVID-19 ya Mbak. Untuk waktunya kira-kira 5-10 menit. Apakah Mbak Kotring bersedia? Oke, siap. Baik. Eh, Ya, kita mulai saja ya Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu terkait apa yang Mbak lakukan untuk mencegah terjadinya ansietas. Contohnya ya Mbak, kan ini dalam masa pandemi COVID-19. Nah, biasanya kan orang-orang mengalami ansietas. Setelah itu, apa sih hal yang dilakukan Mbak Putri untuk agar Mbak Putri itu tidak mengalami ansietas atau kecemasan itu? Oke, untuk ini ya, mencegah mengalami ansietas di masa pandemi gini ya. Nah, ini kan Ya, kebetulan masa pandemi kayak gini, jadi kan untuk ansietas atau kecemasannya tersendiri biasanya cemas takut ketularan atau takut gimana gitu kan. Nah, untuk mencegah hal itu, mencegah kecemasan tertular dari si virus ini ya menerapkan ini protokol-protokol kesehatan, terus ini sih lebih ke positive thinking juga, jangan panik seperti itu. Terus apalagi ya, itu sih lebih menjaga diri aja sama berusaha untuk tenang gitu. berarti yang Sama dilakukan ini Mbak satu Putri. lagi, menggali informasi yang sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Oh ya, berarti selalu positif thinking ya Mbak, terus juga jaga kesehatan tersendiri ya, jaga kesehatan diri sendiri, sama menggali informasi juga ya terkait COVID-19 ya Mbak. Ya, betul sekali. Baik, langsung ke pertanyaan yang kedua ya Mbak, yaitu apa sih yang dilakukan Mbak Putri ketika mengalami ansietas? Biasanya Mbak Putri melakukan hal apa untuk mengurangi kecemasan itu sendiri? Untuk copingnya ya, kalau aku biasanya Ya. kalau udah mulai cemas nih, cemas yang udah agak berlebihan gitu, aku stop dulu aktivitas. Jadi berhenti melakukan apapun dulu, terus tarik nafas dalam, yaitu relaksasi itu sih aku kalau pas cemas udah benar-benar cemas mendekati panik gitu, aku cuman stop dulu aktivitas terus menenangkan diri kayak gitu. Nah, nanti kalau udah mulai oke nih, nggak terlalu panik, nah kembali melakukan aktivitas gitu kalau aku. Oh, berarti ini Mbak ngelakuin relaksi nafas dalam ya, untuk mengurangi kecemasannya. Iya. Terus lanjut pertanyaan ketiga ya Mbak, yaitu tentang Mbak, apakah Mbak Putri memberikan reward kepada diri sendiri ketika dapat melakukan tindakan pencegahan COVID-19? Contohnya ya Mbak, kan ini di masa pandemi ini harus selalu menggunakan masker, terus kemudian selalu mencuci tangan. Nah kalau setiap Mbak Putri sudah melakukan apa seperti memakai masker dan juga mencuci tangan itu, apakah Mbak Putri memberikan reward pada diri sendiri? Wah, tadi aku udah ini, terus Mbak Putri terus ingin menyenangkan diri sendiri atau seperti apa? Ada nggak sih Mbak reward terhadap diri sendiri itu? Kalau reward untuk
apa namanya tadi, untuk yang telah udah melakukan melakukan tindakan protokol dan pencegahan COVID lain-lain. ya. Untuk melakukan tindakan COVID, kalau reward sendiri sih, kalau aku nggak ada ya, karena menurutku itu memang menaati peraturan dan protokol itu memang sudah kewajiban. Jadi ya memang seharusnya dan semestinya seperti itu ya saya lakukan. Jadi nggak ada reward sih. Gitu. Berarti nggak ada reward tersendiri ya Mbak. Kalau untuk langsung pertanyaan yang terakhir Mbak, apakah Mbak Putri punya Oke. reward tersendiri untuk kalau seumpama Mbak Putri tadi sudah kan Mbak Putri cemas, nah itu apakah Mbak Putri mempunyai reward tersendiri ketika Mbak Putri dapat mengatasi kecemasan? Ya, setelah dapat mengatasi kecemasan itu kan biasanya kalau udah tenang gitu toh. Jadi setelah cemas tuh tenang. Nah itu tuh ini biar untuk mengembalikan mood, biar kembali ke mood awal yang baik-baik saja, itu biasanya aku ini sih copingnya jalan-jalan gitu sih kalau dulu sebelum pandemi ya. Jalan-jalan kemana gitu atau sekedar beli apa. Nah kalau selama pandemi ini paling apa ya? Ya itu sih beli jajan, beli makan yang lagi pengen apa, terus nanti kadang nonton film gitu aja sih. Tergantung situasi dan kondisi juga. Berarti punya reward tersendiri ya Mbak untuk menyenangkan diri sendiri ketika berhasil mengalami berhasil itu berhasil mengatasi kecemasan gitu ya Mbak. Ya, betul, karena biar nanti nggak keinget-inget hal yang bikin cemas itu lagi toh. Gitu. Oh ya, bagus sekali ya Mbak Putri. Berarti Mbak Putri tadi sudah menjawab dengan bagus sekali ya, karena Mbak Putri punya reward tersendiri untuk ketika dapat mengatasi kecemasan, terus kemudian Mbak Putri juga memiliki coping untuk mengurangi kecemasan. Nah, sekian sih Mbak, itu tadi beberapa pertanyaan terkait wawancara sore hari ini. Terima kasih Mbak Putri sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai pada sore hari ini. Ya, sama-sama, kembali kasih Mbak Isnanda. Ya, cukup sekian Mbak Putri. Semoga cukup sekian dan terima kasih. Semoga Mbak Putri dapat menjalani aktivitas di masa pandemi ini dengan baik. Maksudnya dapat menjalani kuliahnya juga dalam daring ini dengan baik ya Mbak Putri. Cukup sekian. Iya, kamu juga ya Isnanda ya, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Mbak Ratika. Ya, selamat sore Mbak Isnanda. Ya, terima kasih kepada Mbak Ratika ya yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai pada kesempatan sore hari ini. Hari ini saya akan mewawancarai terkait kecemasan dan juga perilaku hidup bersih dan sehat Mbak Ratika selama daring ini. Kemudian mohon maaf Mbak Ratika sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu untuk nama, kemudian NIM dan juga usianya. Iya, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Ratrika Sari. NIM saya 22012100056. Usia saya 23 tahun. Sekian perkenalan dari saya. Ya, terima kasih Mbak Ratrika. Sebelumnya ini saya kontrak waktu dulu ya Mbak Ratrika. Kira-kira kalau saya wawancarai sekitar 5 menit sampai 10 menit, paling kurang dari itu sih. Itu Mbak Ratrika bersedia atau tidak? Iya, monggo bisa Mbak Nanda. Ya.
Baik, langsung saja ya Mbak Ratrika ke pertanyaan yang pertama terkait eh, ansietas atau kecemasan. Pertanyaannya, apa yang Mbak Ratrika lakukan untuk mencegah terjadinya ansietas? Contohnya ya, kan ini sedang masa pandemi COVID ya. Nah, apa sih hal yang dilakukan Mbak Ratrika untuk mencegah terjadinya kecemasan? Baik, izin menjawab terkait cara pencegahan untuk kecemasan itu sendiri. Saya melakukannya selalu berpositif tinggi terhadap hal apa yang saya pikirkan saat itu. Jadi tidak menambah beban pikiran kepada saya, sehingga saya itu bisa lebih tenang seperti itu. Jadi tidak memikirkan hal-hal yang negatif, kemungkinan buruk-buruk seperti itu tidak, tapi saya selalu berpositif thinking dan apa ya, memperbanyak informasi seperti itu. Oh ya, berarti kalau Mbak Ratrika dari Mbak Ratrika sendiri untuk mencegah kecemasan dengan selalu berpositif thinking ya terhadap segala hal, gitu ya? Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua nih Mbak, apa yang dilakukan Mbak Ratrika ketika Mbak Ratrika mengalami ansietas? Mungkin untuk bisa hal yang dilakukan Mbak Ratrika untuk mengurangi kecemasannya tersendiri, Mbak Ratrika melakukan hal apa seperti itu? Oke. Baik, kalau untuk mengurangi kecemasan itu ya, saya itu biasanya hal apa yang saya cemaskan saat itu, saya cari tahu informasinya, kebenarannya itu bagaimana. Dengan adanya kebenaran informasi yang saya peroleh itu, saya kan akan menjadi lebih tenang dan tidak berpikir yang aneh-aneh lagi seperti itu. Sehingga cemas saya biasanya akan berkurang dengan seperti itu. Oh, berarti dengan mencari tahu info lebih lanjut ya terkait hal yang dicemaskan Mbak Ratrika. Cari kebenaran. Iya. Ya, Kurang sekali lebih ya Mbak seperti Ratrika. itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah Mbak Ratrika memberikan reward pada diri sendiri ketika dapat melakukan tindakan pencegahan COVID-19 ini? Mbak Ratrika punya apa? Ini nggak reward tersendiri nggak? Iya. Kalau reward secara tersendiri seperti itu, sepertinya saya tidak ada. Cuman ketika saya sudah bisa melakukan hal ini, saya dengan bisa melakukan beberapa hal yang dapat mencegah terjadinya itu ya, tertularnya COVID seperti itu dengan menjaga protokol kesehatan itu, saya merasa senang aja gitu. Kalau untuk reward tersendiri secara khusus, saya terus melakukan ini tuh tidak. Berarti nggak ada reward tersendiri ya Mbak? Nggak ada. Baik. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Mbak, yaitu tentang apakah Mbak Ratrika memberikan reward kepada diri sendiri ketika dapat mengatasi kecemasan dari Mbak Ratrika? Kalau reward terkait kecemasan, saya itu kalau saya sudah bisa mengontrol itu ya kepanikan saya gitu, saya bisa tenang tuh biasanya saya suka nonton film atau nonton apa di YouTube kayak gitu. Jadi lebih menyenangkan diri sendiri gitu nggih Mbak? Iya, menonton apa yang saya sukai gitu biasanya. Soalnya ketika saya bisa tenang seperti itu, saya nontonnya juga bisa menikmati gitu. Bagus sekali ya Mbak. Berarti kalau setiap habis mengalami cemas, Mbak Ratrika mencoba untuk melakukan hal-hal yang Mbak Ratrika sukai gitu nggih. Itu saja sih Mbak pertanyaan seputar wawancara sore hari ini. Terima kasih atas semua jawaban dari Mbak Ratrika. Sangat ini ya, jawabannya luar biasa sekali.
karena Mbak Ratika tadi juga sudah memberikan reward bagi diri sendiri kalau bisa mengatasi kecemasan. Kemudian Mbak Ratika juga sudah tahu bagaimana cara untuk mengurangi kecemasan jika Mbak Ratika sudah mengalami kecemasan. Gitu ya. Sekian Mbak untuk wawancara sore hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih Mbak Ratrika. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama wabarakatuh. Ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Mbak. Iya, Perkenalkan, saya Isnawi Binur Aini, perwakilan dari kelompok 8, profesi nurse 36, mahasiswa Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan mewawancarai Mbak Alia terkait tingkat ansietas dan juga perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan COVID-19. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Mbak, namanya siapa, usianya berapa, dan juga NIM-nya berapa Mbak? ya perkenalkan saya Alia Tatiana, NIM 2 2020 120 12.0036 dari kelompok 10, usia saya 22 tahun. Oh, baik, dengan Mbak Alia ya. Gini Mbak, di sini saya akan mewawancarai Mbak Alia sesuai dengan kontrak waktu yang sudah kita buat ya Mbak. Nah, ini nanti wawancaranya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Mbak Alia bersedia? Iya, bersedia. Ya, baik. Langsung ke pertanyaannya saja ya Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Mbak Alia lakukan untuk mencegah terjadinya ansietas. Contohnya ya Mbak, ini kan sedang masa pandemi COVID. Nah, biasanya kan orang-orang mengalami ansietas atau kecemasan. Nah, supaya tidak mengalami kecemasan tersebut, hal apa sih yang Mbak Alia lakukan? Biasanya kalau untuk mengatasi kecemasan, apalagi saat pandemi seperti ini, saya biasanya melakukan positive thinking sih, selalu berpositive thinking terhadap apa yang telah terjadi, kemudian melaksanakan protokol kesehatan, terus habis itu membaca berita, atau kadang kalau untuk mengurangi stresnya malah sehari 2 hari itu nggak baca berita tentang COVID gitu sih. Malah nggak baca, malah ini ya Mbak, untuk selalu berpositif thinking ya Mbak, sama menerapkan protokol kesehatan ya Mbak. Soalnya kalau semisal baca berita kan banyak berita bertebaran di media sosial, itu malah kayak bikin cemas gitu. Kalau misalnya cemasnya lagi ada gitu. Malah semakin membuat Mbak Alia cemas. Nah, terus kalau seumpama nih, kalau Mbak Alia cemas, hal apa sih yang Mbak Alia lakuin untuk coping dari ansietasnya itu sendiri? Kalau untuk coping dari ansietasnya itu biasanya diri dulu, relax dulu, Maaf Mbak Alia, dalam. suaranya tadi agak pelan, jadinya kurang terdengar. Oh, Bisa iya. diulangi? Sekarang udah kedengeran. Ya. Nah, kalau semisal lagi cemas kayak gitu tuh biasanya tarik nafas dalam, relax, merilekskan diri, tarik nafas dalam biasanya kayak gitu. Terus habis itu positive thinking lagi, terus biasanya tidur sih, kalau enggak nonton film gitu. Berarti anu ya Mbak, malah copingnya ketidur ya kalau nggak nonton film. Bagus ya Mbak. Terus kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Alia memberikan reward kepada diri sendiri ketika Mbak Alia itu sudah mampu melakukan tindakan pencegahan COVID? Kalau kita keluar selalu menggunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan. Dari Mbak Alia sendiri ada nggak sih reward tersendiri kalau Mbak Alia itu sudah melakukan
seperti memakai masker tadi, kemudian cuci tangan untuk tindakan pencegahan COVID-nya sendiri? Belum ada sih, Mbak. Oh, berarti nggak ada reward tersendiri ya Mbak, kalau seumpama Mbak Alia sudah melakukan tindakan pencegahan COVID? Kalau selama ini belum ada reward untuk diri sendiri. Kalau untuk reward ketika Mbak Alia mampu mengatasi ansietas ada nggak Mbak? Kalau rewardnya untuk ketika mengalami ansietas ada. Biasanya kalau udah berhasil itu kayak langsung gimana ya? Kayak makan sih, lebih ke makan. Kalau udah bisa mengalami ansietasnya itu. Jadi kerasa lapar gitu. Biasanya makan apa aja Mbak? Makan yang disukain. Jajan-jajanan. Oh, lebih ke jajan ya berarti. Jajannya yang sehat atau yang nggak sehat Mbak? Ya kadang sehat kadang enggak, Mbak. Kalau kayak nonton film atau nonton drama YouTube gitu Mbak? Iya, kalau itu juga termasuk sih, Mbak. Selain jajan, biasanya nonton variety show di YouTube kayak gitu sih. Nonton yang kayak komedi-komedi. Kalau misalnya film ataupun drama juga ya ambil yang ringan-ringan, kayak ya yang komedi, romance kayak gitu. Itu efektif nggak Mbak menurut Mbak Alia? Efektif sih. Sehari 2 hari cukup efektif, Mbak. Jadi untuk dari Mbak Alia tadi, untuk coping stresnya bisa dari makan, kemudian nonton variety show, kemudian drama gitu ya Mbak. Dan menurut Mbak Alia itu tadi cukup efektif untuk mengatasi ansietasnya Mbak Alia ya. Iya. Baik, itu saja sih Mbak pertanyaan untuk wawancara pada hari ini. Jadi untuk dari Mbak Alia tadi memang cara yang dilakukan Mbak Alia untuk mencegah terjadinya ansietas bisa untuk selalu berpositif thinking. Kemudian tadi caranya untuk Mbak Alia mengatasi kecemasannya sendiri tadi juga bisa dengan tarik nafas dalam. Dan juga copingnya Mbak Alia dari makan, kemudian nonton drama, kemudian nonton variety show. Begitu ya Mbak? Iya. Baik. Mungkin cukup sekian ya Mbak untuk wawancara pada hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih Mbak Alia sudah mau saya wawancarai pada hari ini. Semoga Mbak Alia sehat selalu ya. Semangat untuk kuliahnya. Ya. Baik. Juga. Amin. Makasih Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.